Marwah Lembaga Anti Rasuah kini luntur usai ditetapkannya sang ketua sebagai tersangka. Sebelum kasus dugaan pemerasan SYL, Firly juga pernah dilaporkan kasus etik. Kami akan bahas sore hari ini bersama peneliti ICW Kurnia Ramadana. Selamat sore, Pak Kurnia. Selamat sore, Mbak Tiffany. Baik, untuk pertama kalinya dalam sejarah KPK berdiri, Ketua KPK terlibat bahkan ditetapkan sebagai tersangka dalam satu kasus korupsi. Tanggapan dari ICW, mengapa lembaga yang kencang sekali menyuarakan anti korupsi justru kecemplung dalam lingkaran korupsi? Ya, sebenarnya Mbak Tiffany, kalau masyarakat mengikuti pemberitaan mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi, maka peristiwa semalam itu tentu tidak mengejutkan lagi, terutama terkait dengan penetapan tersangka saudara Firly Bahuri. Karena memang sosok ketua KPK ini penuh dengan permasalahan. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Tiffany, berulang kali melanggar kode etik. Dalam catatan ICW sudah 2 kali. Bahkan pelanggaran etik pertama tahun 2019 yang lalu, Firly dijatuhi dengan sanksi berat. Kemudian diulangi pelanggaran etik itu saat diketahui mengendarai helikopter mewah. Dan saat ini prosesnya meningkat. Tidak hanya pelanggaran etik, tapi pelanggaran pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Mbak Tiffany, semalam itu disampaikan ada 3 pasal. Ada pasal pemerasan, ada gratifikasi, ada suap. Apa yang menjadi benang merah di antara 3 pasal itu? Ada penerimaan uang dari pihak lain kepada Firly Bahuri. Tinggal bagaimana uang itu diberikan. Apakah dengan paksaan? Kalau dengan paksaan, masuk pasal pemerasan. Kalau diberikan tanpa konteks, itu masuk gratifikasi. Kemudian kalau ada konsensus di antara keduanya, itu masuk tindak pidana suap. Tapi yang jelas, penerimaan uang itu diyakini oleh para penyidik dan tentu perbuatan itu adalah perbuatan yang amat memalukan dilakukan oleh ketua lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi. Demikian, Mbak Tiffany. Oke, Mbak Kurnia, dalam konferensi pers beberapa saat yang lalu, KPK menjelaskan bahwa mendorong untuk pemberhentian sementara terhadap Ketua KPK Firly Bahuri, namun harus melalui surat kepres dari Presiden. Nah, tanggapan Anda sejauh ini, mengapa belum ditetapkan sebagai tersangka, belum dicopot jabatannya dari sebagai Ketua KPK, meski sudah berstatus sebagai tersangka? Mbak Tiffany, semalam ketika diumumkan pasca Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers dan sepakat untuk menetapkan saudara Firly Bahuri sebagai tersangka, maka pada detik itu juga Firly bukan lagi berstatus sebagai pimpinan KPK. Siapa yang mengatakan ini? Ini bukan perkataan dari ICW atau dari akademisi, bukan merupakan tafsiran dari suatu regulasi, tapi itu disebutkan secara spesifik di dalam Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang KPK. Regulasi itu menyebutkan jika pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana kejahatan, maka status yang bersangkutan adalah berhenti sementara. Dan pasal 32 ayat 4-nya itu bicara hanya ranah administrasi saja, pemberhentian sementara melalui keputusan presiden. Jadi bukan soal materi lagi. Maka dari itu, Mbak Tiffany, tadi pagi kami mengeluarkan sikap. Mestinya Firly Bahuri tidak boleh lagi dilibatkan dalam setiap kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan lebih jauh, kami mendorong agar Sekjen KPK tidak lagi memberikan kartu akses masuk ke gedung KPK bagi seorang tersangka, dalam hal ini saudara Firly Bahuri. Demikian, Mbak Tiffany. Oke, tapi apa yang dicium oleh ICW, mengapa KPK sendiri dalam konferensi persnya pada siang hari ini masih mengatakan bahwa yang bersangkutan Firly Bahuri masih menjabat sebagai Ketua KPK dan masih berkantor di KPK? Iya, bagi kami itu hanya surplus jiwa korsa yang tidak perlu sebenarnya. Tadi kan disampaikan oleh pimpinan KPK, Firly berstatus sebagai pimpinan, masih sebagai pimpinan KPK menunggu Kepres, yaitu lagi-lagi seperti yang saya sampaikan tadi itu hanya persoalan administrasi saja. Toh juga, kalau tadi kami baca pemberitaan, Dewan Pengawas juga sudah menyurati Istana atau Pak Presiden untuk segera mengeluarkan keputusan Presiden. Karena Pak Jokowi juga tidak bisa lama mengeluarkan Kepres ini, karena
mandat untuk mengeluarkan Kepres itu ada di dalam Undang-Undang KPK yang disepakati oleh pemerintah sendiri dan tidak ada poin mengenai batas waktu tertentu. Maka harus dimaknai sesegera mungkin. Karena tentu kita tidak bisa membiarkan Komisi Pemberantasan Korupsi justru dipimpin oleh seorang koruptor. Oke, Gitu, Mbak Tiffany. Bang Kurnia tadi Anda sempat sampaikan, menjabarkan sebenarnya sudah ada beberapa kasus sebelumnya terkait dengan etik yang melibatkan Ketua KPK Firly Bahuri terkait dengan kontroversi ketika pada saat itu naik helikopter mewah, kemudian tes wawasan kebangsaan juga pegawai KPK, pemberhentian Brigjen Endar sebagainya. Tapi dari 6 kasus etik yang pernah menjerat Firly Bahuri, hanya 1 yang mendapatkan teguran tertulis. Padahal kita tahu bahwa pada saat Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Siregar dijatuhi sanksi berat atas kasus yang hampir serupa. Menurut ICW, seberapa kuat posisi Dewas KPK sendiri dalam menghasilkan sebuah putusan yang progresif? Ya, yang pertama, yang Mbak Tiffany tadi sampaikan benar, kalau kita bicara konteks Firly sebagai pimpinan KPK. Namun jangan lupa, Firly sebelum menjabat sebagai pimpinan KPK, dia sempat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Saat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, Firly dijatuhi sanksi etik berat karena bertemu dengan pihak yang sedang berperkara. Jadi sudah 2 sebenarnya putusan etik yang menyangkut diri Firly Bahuri. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan Dewan Pengawas, kami sebenarnya mengatakan Dewan Pengawas ini bekerjanya sangat lambat. Selama ini sudah berseliweran pemberitaan mengenai dugaan pelanggaran kode etik Firly. Foto antara Firly dan Syahrul Yassin Limpo yang tadi juga diputar di VT CNN Indonesia, itu kan sudah beredar luas di tengah masyarakat. Foto itu harusnya dijadikan petunjuk untuk kemudian didalami oleh Dewan Pengawas, kemudian naik prosesnya ke persidangan. Maka dari itu, kami sebenarnya pada posisi tidak lagi menaruh kepercayaan kepada Dewan Pengawas. Karena penegakan etik di Dewan Pengawas itu sejauh ini terlihat tajam ke bawah, tumpul ke atas, khususnya kepada saudara Firly Bahuri. Maka dari itu, jalan satu-satunya adalah melalui penegakan hukum pidana yang saat ini sedang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Oke, Demikian, kalau tadi ICW tidak menaruh kepercayaan kepada Dewas KPK, sekarang masyarakat dengan ditetapkannya Firly Bahuri, Ketua KPK sebagai tersangka, kepercayaan terhadap lembaga anti rasuah juga jelas pasti akan turun karena ini menyangkut dengan kredibilitas dan integritas. Bagaimana Anda melihat masa depan KPK terkait dengan kasus ini? Dengan ditetapkan tersangka Firly Bahuri dan kemudian nanti Kepres itu akan keluar, Firly akan hengkang dari gedung KPK, apakah semua rangkaian peristiwa itu akan mengembalikan KPK seperti sedia kala? Bagi kami belum. Karena ada permasalahan juga pada regulasi KPK yang terbukti menghambat kerja KPK melalui revisi Undang-Undang KPK, dan pimpinan-pimpinan KPK lain juga bukan orang-orang yang dapat dipercaya. Sebelumnya sempat ada pelaporan etik kepada beberapa pimpinan KPK, salah satu diantaranya misalnya kepada saudara Johanis Tanak saat ICW melaporkan ada indikasi komunikasi dengan pihak berperkara ke Dewan Pengawas. Dan ini memperlihatkan, Mbak Tiffany, beginilah pilihan dari pemerintah dan DPR. Jangan lupa, Mbak Tiffany, Pak Firly ini 2019, suaranya bulat dipilih oleh seluruh anggota Komisi 3 DPR RI. Ternyata pilihan mereka kualitasnya seperti ini. Track recordnya 1 kali melanggar kode etik sebagai pimpinan KPK dan saat ini berstatus sebagai tersangka. Maka dari itu, kami melihat 5 komisioner KPK hari ini bermasalah dan masalahnya ditambah lagi, masa kepemimpinan mereka justru ditambah 1 tahun sampai 2024. Demikian, Mbak Tiffany. Oke, kalau tadi Bang Kurnia menyampaikan kalau Firly Bahuri pada saat ini pun langsung hengkang dari posisi sebagai Ketua KPK, apakah akan menyelesaikan masalah atau mengembalikan kepercayaan? Belum tentu juga. Tapi kalau kita tarik mundur, Bang Kurnia, jika penetapan Firly sebagai tersangka tidak menunggu terlalu lama, apakah itu juga menjaga marwah dari KPK itu sendiri? Ya, harusnya memang penetapan tersangka ini dilakukan sejak awal ya. Kami beberapa waktu lalu, Mbak Tiffany, mengatakan
proses penyidikan di Polda Metro Jaya ini sangat lambat dan terlalu berlarut-larut. Bayangkan sudah lebih dari 90 orang diperiksa sebagai saksi, bahkan masyarakat banyak juga menaruh kekhawatiran bahwa proses penegakan hukum ini tidak tuntas dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Namun ternyata dijawab kemarin sudah ada penetapan tersangka dan seperti yang sudah dikira, diprediksi oleh masyarakat, pelakunya adalah Firly Bahuri. Demikian, Mbak Tiffany. Baik, terima kasih Bang Kurnia Ramadana, peneliti dari Indonesia Corruption Watch. ICW sudah bergabung dengan dialog kita di CNN Indonesia Connected sore hari ini. Selamat sore, sehat selalu. Selamat sore.